Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur tercurahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah SAW, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan seluruh penerus risalahnya yang mulia. Sahabat sekalian, para pejuang pendidikan, perkenalkan, saya Wasis Pambudi, Kepala SMA IT Hidayah Klaten, Yayasan Hidayah Klaten. Pada kesempatan kali ini, mencoba mengurai tentang rancangan pengelolaan SDM. Pengelolaan SDM hebat untuk sekolah bermartabat. Bicara tentang SDM, sama saja kita sedang bicara tentang aset terbesar yang dimiliki oleh sebuah lembaga. Bicara tentang SDM pendidikan, maka kita tidak akan terlepas dari yang namanya pendidik dan tenaga pendidikan, atau dalam istilah lain, guru dan pegawai atau karyawan. Saya mengatakan bahwa SDM merupakan aset terbesar yang dimiliki lembaga karena saya betul-betul merasakan 2 kali merintis sekolah dengan hanya modal SDM. Pada tahun 2010 kami diamanahi merintis sebuah SMP IT, yaitu SMP IT Hidayah Klaten, dengan modal 4 orang SDM. Begitu pula pada tahun 2017 ketika kami diamanahi merintis SMA IT Hidayah Klaten, kami juga hanya bermodal 5 orang SDM. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kami merasakan sudah cukup berkembang. Maka tidak salah jika saya membuat sebuah quote tentang SDM ini, yaitu jika kau bekerja dengan daya dukung dan fasilitas yang serba terbatas, maka hal prioritas yang harus dilakukan adalah membentuk seluruh tim menjadi SDM yang berkualitas. Sahabat sekalian, pejuang pendidikan, bicara tentang pengelolaan berarti kita tidak bisa terlepas dari sebuah disiplin ilmu yang namanya manajemen. Karena berbicara tentang pengelolaan tidak bisa terlepas dari bicara tentang manajemen, maka kita harus melaksanakan fungsi-fungsi manajemen secara umum dan paling sederhana, yaitu planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau pelaksanaan atau penggerakan, dan controlling atau pengawasan. Semua fungsi manajemen ini dilakukan, ditujukan agar input SDM yang masuk ke lembaga setelah melalui pengelolaan yang kita lakukan menjadi output SDM sesuai dengan yang lembaga inginkan, yaitu menjadi SDM yang handal, SDM yang cekatan, SDM yang ahli. Karena apabila suatu urusan diserahkan pada bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Yang paling awal, pengelolaan SDM akan diawali dengan planning atau perencanaan. Apa-apa saja yang perlu direncanakan dalam mengelola SDM? Yang pertama yaitu analisis kebutuhan SDM dan pola pemenuhan kebutuhannya. Bisa melalui rekrutmen, bisa melalui mutasi antar unit jika dalam satu yayasan memiliki lebih dari 1 unit. Yang kedua adalah yang perlu direncanakan dalam pengelolaan SDM, perangkat pengelolaan itu sendiri, seperti pedoman kepegawaian, profil SDM, dan tata tertib lembaga. Ketiga, yang perlu direncanakan adalah bagaimana merancang pembinaan seperti diklat dan workshop dalam rangka pengembangan kompetensi SDM. Dan yang keempat, perencanaan berikutnya adalah tentang pemberdayaan dan pengembangan karir SDM. Setelah planning, kita ke organizing, ke pengorganisasian. Kepala sekolah di sekolah swasta, termasuk di sekolah Islam terpadu,
seperti di tempat kami tidak mungkin bisa bekerja sendiri dalam mengelola SDM. Karena kepala sekolah tidak berdiri sendiri. Kepala sekolah adalah kepanjangan tangan dari yayasan. Dalam rangka mengelola SDM ini, di lembaga kami terdapat 4 komponen. Yang pertama, kepala sekolah itu sendiri sebagai penanggung jawab pengelolaan SDM di sekolah atau di unit. Ada bidang SDI, sumber daya insan atau HRD. Bidang ini sebagai kendali pengelolaan SDM di setiap unit dalam satu yayasan. Berikutnya ada bidang pendidikan sebagai mitra bidang sumber daya insani dalam upaya peningkatan kompetensi para pendidik dan tenaga pendidikan. Dan yang paling tinggi yaitu ada ketua yayasan sebagai penentu kebijakan terkait dengan SDM. Berikutnya acting atau pelaksanaan. Dalam rangka acting ini, rancangan yang telah berjalan di tempat kami adalah semua SDM terbagi menjadi 3 jenjang pelaksanaan pengelolaan SDM. Yang pertama yaitu masa orientasi yang ditempuh dalam 3 bulan. Kemudian masa SDM guru atau karyawan tidak tetap selama 2 tahun, dan setelah 2 tahun bisa diajukan memasuki masa berikutnya yaitu masa guru tetap atau pegawai tetap. Guru tidak tetap menjadi guru tetap mengambil 2 tahun sebagaimana peraturan pemerintah bahwa guru tetap diangkat setidaknya dalam 2 tahun. SDM baru yang direkrut mengikuti kegiatan orientasi lingkungan, baik fisik maupun non-fisik. Selain itu juga melakukan orientasi terhadap visi misi lembaga dan nilai-nilai yang berkembang di lembaga. Ini ada hal lain yang dikerjakan oleh para SDM baru ini, yaitu kalau mereka guru maka melakukan fase di mana disebut dengan guru induksi. Guru induksi merupakan guru yang direkrut, kemudian selama 3 bulan dia belajar dari guru senior bagaimana mengajar, bagaimana berlatih memberikan nilai-nilai kekhasan pada pembelajaran. Pegawai induksi adalah pegawai yang bekerja belajar di bawah pengawasan pembinaan pegawai senior. Berikutnya adalah masa tidak tetap. Setelah pegawai atau SDM atau guru 3 bulan ini dianggap lulus di masa orientasi, maka dia memasuki fase masa tidak tetap. Kegiatan pengelolaan yang dilakukan di masa tidak tetap ini yaitu peningkatan kompetensi. Jadi SDM tidak tetap, baik guru tidak tetap maupun pegawai tidak tetap ini akan mengikuti peningkatan kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ada diklat, ada workshop, ada seminar. SDM ini akan sudah mulai mengikuti pembinaan kekhasan lembaga. Seperti bina pribadi Islami, guru karyawan, pembinaan baca Al-Quran dalam rangka melancarkan bacaan Al-Qur'annya, kemudian kajian tematik keislaman. Pengelolaan lain di masa tidak tetap ini adalah observasi SDM, di mana SDM tidak tetap dinilai secara berkala oleh kepala sekolah melalui supervisi, monitoring, dan juga evaluasi. Untuk kemudian pada waktunya menyimpulkan bahwa SDM yang bersangkutan layak atau tidak untuk diangkat menjadi pegawai atau guru tetap. Ketika pegawai ini sudah dinilai layak dan masuk sebagai pegawai tetap, maka kegiatan pengelolaannya berupa peningkatan kompetensi, yaitu yang pertama bahwa SDM tersebut harus mengikuti diklat penguatan.
SDM-SDM ini didorong untuk meningkatkan dan mengembangkan karirnya, untuk terus tumbuh dan untuk terus berkembang dalam bidangnya masing-masing. Dalam rangka pembinaan kekhasan, SDM mengikuti pembinaan tingkat lanjut dan kepadanya dilakukan pemberdayaan yang lebih luas. Dari masa tetap ini, guru-guru sudah dipantau untuk terus ditingkatkan kompetensi dan profesionalismenya serta nilai-nilai kekhasan yang melekat di lembaga supaya menjadi calon-calon pemimpin berikutnya. Setelah perencanaan, kemudian pengorganisasian, dan pelaksanaan, kemudian pengawasan atau controlling. Pengawasan juga sangat diperlukan supaya semua pengelolaan ini bisa berjalan dengan baik. Karena sehebat apapun perencanaan, tanpa adanya pengawasan, semuanya bisa jadi buyar. Demikian pengelolaan SDM yang dilakukan di lembaga kami. Dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan. Kami berharap apa yang kita susun dengan cukup rapi ini akan melahirkan SDM-SDM handal sebagaimana yang telah kami rancang dan kami cita-citakan. Karena kebaikan yang tidak terorganisir akan terkalahkan oleh kejahatan yang terorganisir dengan baik. Pergi ke Jakarta naik pesawat, kotanya megah, sangat terawat. Jika SDM lembaga hebat-hebat, pasti sekolah semakin bermartabat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Wasis, salam optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.